kasih Bapak. Menurut Bapak nih bagaimana kondisi belajar anak di sekolah saat ini? Aktif terus. Apakah anak sering mengeluh kesulitan pelajaran tertentu? Ada kesulitannya bahasa Inggris. Apakah anak biasanya belajar lagi atau tidak? Tidak perlu belajar dari rumah. Masalah sama HP dia. Apakah Bapak bisa mendampingi anak belajar di rumah? Tidak bisa. Soalnya apa? Sudah gede-gede dia tidak mau diajarin sama bapaknya. Oh. Bapaknya tamat SD, anaknya SMA, kan tak masuk akal itu. Diteran anaknya dari bapaknya kan? Apakah anak mengikuti les atau bimbingan belajar? Itu program dari apa? Itu program dari desa kah atau sekolah? Program dari sekolah. Menurut Bapak, apakah anak perlu pendampingan belajar tambahan juga? Sep- Jika ada les atau bimbingan belajar biasa dengan biaya terjangkau, apakah Bapak tertarik mendaftarkan? Tinggal 5 doang. Terima kasih Bapak. Kamu pelajaran di sekolah itu boleh dipahami atau Tergantung mata pelajaran. pelajaran menurut kamu pelajaran apa yang paling susah? Karena kata-katanya itu kurang dimengerti. Apakah jarak guru menjelaskan di sekolah sudah dipahami atau kadang Karena paham tidak sedikit. setelah pulang sekolah nih kamu biasanya belajar lagi atau tidak? Kamu tidak pernah sama sekali? Atau kadang-kadang? Kadang-kadang Kamu ikut les atau bimbingan belajar? Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa menurut Ibu masalah itu bisa terjadi? Ini jelas karena usia anak itu kan belum apa namanya belum waktunya kita paksa. Kodrat manusia tidak mungkin sejak kecil dia sudah menanggar. Jadi mulai dari proses belajar itulah makanya kita ajarkan dia. Itulah makanya menurut saya yang paling tinggi kesulitannya itu adalah membaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya atas nama Bagitu Salihah. Saya Izatul Ulumi. Saya Eliana Masa Putri. Saya Cahaya Kamila. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang gambaran ide bisnis yang kami dapatkan dari hasil observasi yang telah kami lakukan. Baik, dalam tugas laporan mata kuliah Edupreneur ini, kelompok kami melakukan observasi dan wawancara langsung di lingkungan masyarakat desa untuk mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, orang tua, dan guru, kami menemukan bahwa masih terdapat anak usia sekolah dasar, bahkan yang hampir tamat SD namun belum belajar membaca dan menulis. Orang tua yang juga menyampaikan keterbatasan waktu dan kemampuan dalam mendampingi anak belajar di rumah. Dari permasalahan tersebut, kami melihat adanya peluang untuk menghadirkan solusi edukatif yang dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kelompok kami mengusulkan ide bisnis Edupreneur berupa program les Kalistung, yaitu membaca dan menulis, berbasis masyarakat desa. Kegiatan les ini dilaksanakan 3 kali dalam 1 minggu pada sore hari setelah jam sekolah, dengan durasi sekitar 90 menit setiap pertemuan. Program ini ditunjukkan bagi anak SD kelas 1 sampai 3 serta anak kelas atas yang masih mengalami kesulitan membaca dan menulis. Sebagai bentuk usaha Edupreneur, program ini menerapkan iuran bulanan sebesar Rp150.000 per anak yang digunakan untuk operasional kegiatan, media pembelajaran,
serta pendampingan belajar. Nah, biaya ini disesuaikan juga dengan kondisi masyarakat desa agar tetap terjangkau dan juga berkelanjutan. Les Kalistung ini bersifat pendampingan, bukan menggantikan peran sekolah, melainkan membantu anak memperkuat kemampuan dasar literasi secara bertahap dan menyenangkan. Melalui program ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak, sekaligus menghadirkan usaha edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekian gambaran ide bisnis dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.